Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzira ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innakal hamidum majid. Amma ba'd. Salam kekeluargaan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diberikan kesehatan, kemuliaan, sekaligus diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari perbuatan orang-orang zalim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban seseorang setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah yang karena mereka kita terlahir ke dunia. Merekalah yang telah membesarkan kita, menjaga dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang sejak dalam kandungan hingga kita dewasa. Allah menjelaskan kepada kita alasan mengapa Allah memerintahkan kepada seseorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Ketika tiba waktunya melahirkan, maka taruhannya adalah nyawa. Banyak ibu-ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan seorang anak. Maka Rasulullah mengatakan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan adalah syahid dan dijamin masuk surga jika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melahirkan, sang ibu merawat kita dengan penuh kasih sayang, dipenuhi segala kebutuhan kita, bahkan sudah disiapkan sebelum kita dilahirkan, seperti pakaiannya, tempat tidurnya, dan segala macamnya dipenuhi oleh orang tua kita. Sang ibu rela ketika kita sudah dilahirkan. Sang ibu rela kurang tidur untuk menjaga anaknya, menyusui, mengganti popok di kala ngompol, dan menjaga jangan sampai digigit nyamuk. Mereka rela mengorbankan apa saja yang ia miliki demi anak-anaknya. Pendek kata, segala upaya dilakukan demi anak-anaknya. Betapa besar jasa orang tua kepada anak-anaknya, hingga Allah menjadikan mereka sebagai bagian dari dirinya. Ridha Allah karena ridha orang tua, murka Allah karena murka orang tua. Sungguh tidak tahu diri anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal keberadaannya di dunia karena jasa besar kedua orang tuanya. Ridha Allah wa ridha walidain. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abbas. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa berbakti kepada orang tua kewajiban bagi seorang anak. Seorang anak harus berbuat baik dan mendapatkan ridho orang tuanya jika ingin mendapatkan ridho Allah, dan Allah akan murka jika orang tua kita murka. Sudah banyak sisa yang Allah berikan kepada mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak menundanya sampai hari kiamat, namun Allah tibakan ketika masih hidup di dunia. Contoh zaman dahulu, cerita Malin Kundang, didurhaka kepada orang tuanya, dikutuk oleh orang tuanya menjadi batu.
Dan kalau zaman sekarang, jika orang anak durhaka kepada orang tuanya, maka hatinya akan menjadi batu, tidak bisa menerima kebenaran. Ini karena durhaka kepada orang tua, dihambat jalan rezekinya, dijamin masuk neraka. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap dosa anak Adam sebesar atau sebanyak apapun akan Allah tangguhkan siksanya sampai hari kiamat. Namun untuk dosa kepada orang tua, Allah akan segerakan siksanya ketika di dunia, dan nyata terjadi di kehidupan dunia ini. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Berusaha untuk tidak menyakiti hati orang tua kita. Kita buat orang tua kita bisa bahagia. Kita buat orang tua kita bisa tersenyum. Berkata-kata yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Kalau kita hitung jasa-jasa orang tua kita, kita balas dengan jasa-jasa orang tua kita, tidak akan terbalas. Walaupun dengan harta, pangkat, jabatan, uang yang banyak, bahkan seluruh isi dunia ini untuk membalas jasa orang tua kita, tidak akan kita bisa membalasnya. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, merupakan naluri dan fitrah setiap manusia, sebab dalam jiwa dari setiap orang tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tuanya atau ayah ibunya, sebab kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan sebab kehadiran setiap orang di muka bumi ini. Meskipun demikian, di dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan besar bakti kepada kedua orang tua. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tidak gugur meskipun orang tua kafir atau musyrik. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anak-anaknya. Demikianlah di penghujung ini saya akan menyampaikan satu amaliyah atau doa yang sangat luar biasa, yang dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan buat kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami rahimakumullah, yang berbunyi, "Ija taraqal abdu du'a walidain, fa innahu yanqati'u anhu rizki." Kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Kalau ingin rezeki kita tidak terputus, jangan berhenti mendoakan orang tua. Barang siapa yang setiap hari mendoakan orang tuanya, atau setiap selesai sholat, baik fardu maupun sholat sunnah, baik orang tuanya yang masih hidup atau orang tuanya yang sudah meninggal, maka orang itu akan Allah mudahkan rezekinya, didatangkan kebahagiaannya, keberkahan akan selalu menyelimutinya. Doa ini sering kita dengar dan sangat dianjurkan oleh para ulama. Doa ini dapat membuka pintu surga buat kita dan mendatangkan keberkahan. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikianlah
Semoga menjadi kebaikan buat kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, barakah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.